Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Widyandika dengan NIM 2101117140113 yang berasal dari rekayasa nilai kelas A, akan mempresentasikan sebuah ringkasan studi kasus yang keempat yang berjudul Hospital and Staff Housing Complex. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Jadi Hospital and Staff Housing Complex ini merupakan sebuah proyek yang telah dilakukan rekayasa nilai pada proyek ini yang dilakukan pada tahap pengembangan desain. Jadi 50% gambar kerja dari proyek ini ditunjukkan fungsi sebagai rumah sakit. Proses studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan dari studi ini adalah untuk meninjau desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek rumah sakit ini mempunyai rencana luas sebesar 350.000 square feet atau sekitar 32.500 meter persegi, dan komplek perumahan karyawan yang mempunyai rencana luas 195.000 square feet atau 18.100 meter persegi. Total biaya proyek yang telah divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui arsitek dan insinyur berjumlah sekitar 93 juta dolar atau sekitar 1.336.196.100.000 rupiah. Lalu value engineering ini memperkirakan potensi penghematan lebih dari 16 juta dolar atau sekitar 229 miliar 883 juta 200.000 dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per tahun atau sekitar 3 miliar 800 juta per tahun, serta menyarankan sebuah rekomendasi biaya konstruksi yang mungkin dapat dihemat untuk biaya pendukung dan peralatan medis sejumlah 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, kesimpulan dari value engineering secara umum. Jadi, kesimpulan dari value engineering pada proyek rumah sakit ini itu adalah memberikan opsi kepada owner yang dapat menghemat sekitar 18.500.000 dolar atau sekitar 265 miliar dengan cara menghapus rumah perawat dan sewa ruang, serta mempertimbangkan desain yang dibangun yang mempunyai potensi mengurangi pengeluaran biaya sekitar 15 juta dolar atau 215 miliar. Lalu secara umum, value engineering ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada arsitektural, terdiri dari 16 item yang dapat dilakukan penghematan sekitar 3.500.000 dolar atau sekitar 50 miliar. Lalu yang kedua ada struktural, terdiri dari 2 item yang dapat menghemat sekitar 130.000 dolar atau 1,8 miliar. Lalu selanjutnya ada mechanical yang terdiri dari 14 item yang dapat penghematan sekitar 1 juta dolar atau 14 miliar di awal dan 110.000 dolar per tahun atau sekitar 1,5 miliar. Lalu selanjutnya yang keempat ada electrical yang terdiri dari 11 item yang dimana dapat dilakukan penghematan sekitar 3.800.000 dolar atau sekitar 54 miliar dan 100.000 dolar per tahun atau sekitar 1,5 miliar per tahun. Selanjutnya ada peralatan medis terdiri dari 9 item yang dimana dapat dilakukan sebuah penghematan sekitar 7.500.000 dolar atau sekitar 107 miliar dan 107 miliar dan 675.000 dolar atau sekitar 9 miliar 698 juta per tahun. Selanjutnya ada deskripsi pekerjaan.
Selanjutnya, deskripsi pekerjaan pada proyek ini yang pertama ada satu, itu adalah kebutuhan rumah sakit yang terdiri dari 180 kamar, luas tanah 500.000 square feet atau 46.500 meter persegi. Lalu ada parkir satu mobil satu kamar ditambah parkir karyawan dan penjenguk. Lalu menyediakan rencana lokasi, menyediakan perumahan untuk dokter dan perawat. Lalu yang kedua ada pekerjaan sipil yang berupa on-site seperti pengolahan air limbah di lokasi serta limbah didaur ulang untuk irigasi dan struktur seperti precast hollow core slab yang dapat dilihat gambar di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya ada pekerjaan arsitektur seperti pekerjaan dinding, lantai, bahan finishing, partisi dinding, dan plafon. Selanjutnya ada pekerjaan mekanikal seperti pekerjaan sistem air panas dan air dingin, sistem air reverse osmosis, sistem pembuangan air kotor, sistem pembuangan air hujan, oksigen, vakum dan peralatan medis, pemanas ventilasi dan AC, sistem laundry, sistem pemadam, low pressure gas, sistem irigasi, dan temperatur otomatis. Yang kelima, ada pekerjaan elektrikal yang terdiri dari standing generator system, UPS system, distribusi daya, lighting, telekomunikasi, radio, fire alarm system, dan security system. Lalu, perkiraan biaya. Jadi, estimasi perkiraan biaya proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah sakit dan area pendukungnya sekitar 356.000 square feet atau 33.000 meter persegi. Itu estimasinya sekitar 74 juta dolar atau sekitar 1 triliun 63 miliar 209 juta 800 ribu dengan biaya satuan sekitar 210 dolar per square feet. Lalu selanjutnya ada perumahan dan asrama plus area pendukung sekitar 197 juta square feet atau 18.300 meter persegi yang kira-kira estimasi biayanya adalah 18 juta dolar atau sekitar 258 miliar 618 juta 600 ribu dengan biaya satuan sekitar 93 dolar per square feet. Lalu total estimasi biayanya adalah total ini sekitar 93 juta dolar atau 1,3 triliun rupiah. Lalu prosedur value engineering pada proyek ini dibagi menjadi beberapa tahapan seperti tahapan pengumpulan informasi, tahap penyampaian ide-ide atau creative phase, lalu ada pengambilan keputusan atau judgment phase, lalu ada fase pengembangan dari pengambilan keputusan itu adalah development phase, lalu ada fase presentasi itu adalah presentation phase, lalu ada fase pelaporan hasil atau report phase. Kesimpulan. Dapat dilihat summary of potential cost saving dari VE proposal. Jadi secara umum penghematan ini dapat terhemat sekitar 16 juta dolar. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri ini. Lalu selanjutnya ada penghematan arsitektural. Itu selanjutnya ada beberapa bagian yang dirincikan dengan penghematan arsitektural sebesar 3.359.143 dolar. Lalu untuk pekerjaan 128.784 dolar. Lalu untuk penghematan mekanikal sebesar 1.242.477 dolar. Selanjutnya, potensial cost saving-nya ada penghematan elektrikal sebesar 3.783.086 dolar, lalu ada penghematan peralatan medis sebesar 7.494.228 dolar.
Sehingga dapat disimpulkan dari total biaya proyek ini yaitu sebesar 93 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah, didapatkan biaya penghematan sekitar 16 juta dolar atau sekitar 230 miliar. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.